Halo, perkenalkan nama saya Dewal Nursyana Sution. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai makalah saya yang berjudul Praktik Manipulasi Pasar sebagai bentuk tindak kejahatan di dalam pasar modal. Dalam makalah ini menjelaskan mengenai apa itu tindak pidana pasar modal, khususnya manipulasi pasar, serta apa saja peran pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam menangani pelaku manipulasi pasar. Sederhananya, pasar modal itu adalah tempat bagi masyarakat atau institusi untuk menginvestasikan dana mereka kepada satu atau lebih perusahaan dengan imbalan kepemilikan sekuritas, baik itu surat utang, saham, dan lain-lain. Masyarakat atau institusi yang melakukan investasi biasanya disebut dengan investor, sedangkan perusahaan yang menerima dana investasi mereka disebut dengan pihak emiten. Dalam pasar modal, investor bisa mendapatkan keuntungan dengan dua cara, yakni dengan mendapatkan dividen atau dengan memperoleh capital gain. Dividen adalah keuntungan yang didapat dari uang yang dibagikan kepada pemilik saham atau investor dari hasil laba perusahaan. Sedangkan capital gain merupakan cara bagi investor untuk mendapatkan keuntungan dari hasil jual saham di pasar modal. Nah, capital gain ini yang menjadi salah satu motif utama para pelaku pasar untuk melakukan aksi manipulasinya. Singkatnya, manipulasi pasar ialah tindakan untuk menciptakan gambaran semu atas keadaan pasar atau harga saham. Contohnya saja dalam salah satu penggolongan manipulasi pasar yakni painting the tape. Dalam jenis penggolongan painting the tape, oknum pasar modal melakukan aksi jual beli saham yang dilakukan dengan dua rekening sekuritas yang dikuasai oleh seorang atau sekelompok oknum tersebut. Perumpamannya saja, saya sebagai oknum mempunyai dua akun investor atau dua rekening efek dan ingin menaikkan harga dari suatu saham agar dapat memperoleh keuntungan dengan cara capital gain. Oleh karena itu, saya membeli saham dari perusahaan itu dengan jumlah yang sangat besar. Anggap saja harga dari saham tersebut ada di angka Rp300 dan saya menginginkan harga saham itu menjadi 350. Pertama-tama yang saya lakukan setelah membeli sahamnya ialah menjualnya kembali sebagian lot sahamnya di angka 310. Lalu di akun rekening kedua saya melakukan aksi permintaan beli saham tersebut di angka yang sama, yaitu 310. Maka dari itu terjadilah match dari permintaan dan penawaran harga saham itu, sehingga terjadilah aktivitas jual beli semu yang dilakukan oleh saya sebagai oknum. Yang sebelumnya penguasaan saham itu berada pada akun rekening pertama, kemudian berpindah penguasaan ke akun rekening kedua saya. Setelah itu, praktik perdagangan semu tersebut dilakukan berulang-ulang kali dengan harga yang berbeda, yakni melakukan penawaran di angka 315 pada akun rekening pertama, kemudian melakukan permintaan di angka yang sama pada akun rekening kedua, kemudian jual di angka 320, lalu beli di angka 320 juga. Setelah itu jual di 330 dan pada saat yang sama melakukan pembelian di 330. Terus dilakukan sampai pada harga yang saya inginkan, yaitu 350. Saat sudah mencapai angka 350, baru saya melakukan aksi jual kepada investor lain, sehingga saya sebagai oknum bisa mendapatkan keuntungan capital gain dari selisih harga jual terhadap harga beli yang sebelumnya telah saya lakukan. Hal perumpamaan manipulasi pasar tersebut melanggar ketentuan hukum dan merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau biasa disebut dengan UU PM. Dalam pasal 91 UU PM menjelaskan bahwa setiap pihak dilarang melakukan tindakan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga efek di bursa efek. Lalu dalam pasal selanjutnya yakni pasal 92 UPM menjelaskan setiap pihak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain dilarang melakukan dua transaksi efek atau lebih baik langsung maupun tidak langsung sehingga menyebabkan harga efek di bursa efek tetap naik atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan efek. Apabila ada pihak yang melanggar ketentuan dari dua pasal tersebut akan diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dengan denda paling banyak 15 miliar rupiah. OJK sebagai regulator dan pengawas pasar modal mempunyai kewenangan dalam menindak pelanggaran dan kejahatan di pasar modal, serta memberikan perlindungan hukum pada pihak yang dirugikan. Berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Pasar Modal, ketika terjadi kasus kejahatan pasar modal, maka Otoritas Jasa Keuangan dapat mengadakan pemeriksaan dan bahkan penyidikan
pada setiap pihak yang diduga ataupun telah melakukan pelanggaran pasar modal dengan membentuk penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS. Lalu dalam pasal 101 Undang-Undang yang sama, apabila dalam pemeriksaan telah terbukti bahwa adanya tindak pidana pelanggaran terhadap undang-undang tersebut, maka proses pemeriksaan diberhentikan dan dilanjuti dengan proses penyidikan. Dalam hal melakukan penyidikan, otoritas jasa keuangan dapat mengenakan sanksi administratif bagi pelaku tindak pidana pasar modal. Secara ringkas, tata penanganan praktik kejahatan pasar modal oleh pihak OJK terdiri dari beberapa rangkaian, yakni pemeriksaan, pelaporan atas hasil pemeriksaan, penyidikan, serta pemberian sanksi kepada para pelanggar. Dan jika pelanggar terbukti melakukan tindak pidana, maka perkara dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Saran saya terhadap pihak pemerintah pusat dalam mencegah adanya tindak manipulasi pasar adalah dengan dirancang serta disahkannya undang-undang terbaru. Dalam undang-undang terbaru itu seharusnya bisa meregulasi atau mengatur mengenai kebijakan untuk memanfaatkan peran para pelaku manipulasi pasar agar bisa berkontribusi positif terhadap pasar modal. Apabila ditinjau dari pasar modal di beberapa negara asing, oknum manipulasi pasar dimanfaatkan oleh pihak regulator untuk menjadi market maker yang dapat menjaga likuiditas untuk saham-saham tertentu yang memiliki harga terlalu rendah atau kurang aktif diperdagangkan. Sehingga apabila pihak manipulator atau bandar saham bisa diregulasi seperti di luar negeri, maka saya percaya industri pasar modal di Indonesia dapat bisa lebih aman dan teratur. Itu saja pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.